Kita cek ini dulu ya, apa namanya saham-saham kita. Komposite dulu deh, komposite. Komposite walaupun tadi ini ya, tadi sempat naik banyak tuh. ISG cuman belum karena ada itu aja, apa namanya FOMO lah bilangnya. Gara-gara apa rating dari beberapa bank kan dinaikin sama JP Morgan. Tapi kalau dari iTrade-nya sih belum ada. ISG juga masih distribusi, masih down trend juga gitu. Jadi masih trading sih. Halo Om Josh Liber, masih ini kan Om? Udah jelas kan suaraku ya? Atau jangan-jangan Om Josh Liber ini nih yang nggak bagus sinyalnya? Jelas Pak Om. Jelas ya, berarti berarti Om Hmm. Josh Liber berarti tadi. Oke, kita coba IDX Tekno ya. No. IDX Tekno. Hmm. Nggak ada suaranya. Nah, ini ada suaranya kok. Ini kayaknya Om Josh Liber nih. Yang lain tuh ada suaranya Om. Dari Om Josh Liber kok nggak ada suaranya katanya. Ada kok ini. Iya, kayaknya Om Sleeper itu mic-nya nggak nongol tuh. Iya. Kayaknya ada masalah Om di ini Om. Coba ini aja dulu. Apa? Cabut terus masuk lagi. Nah, kalau Tekno masih oke nih. Tekno ini di drive sama Wi-Fi ya. Wi-Fi dan lain-lain. Nah, ini masih oke dia. Jadi sebenarnya kalau tekno apa namanya IDX sektoral kayak gini bagus juga sih kalau kita ngikutin. Jadi kita bisa lebih fokus. Misalkan kalau sektor ini lagi apa namanya akumulasi banyak kayak gini, berarti kita ngambil lebih fokus ke saham-saham yang tergabung di sektor itu gitu kan. Kalau misalkan kita lihat IDX Finance misal, kalau dia belum bagus ya kita ya udahlah nggak usah gitu kan. Udah lebih ini sih. Nah, finance ini mirip-mirip kayak ISG ya, karena drivernya ya saham-saham gede sih. BCA, BBRI, BMRI. Jadi kita ikutin aja ini, jadi gampang gitu. Yang lain ada kan kemarin listnya itu saham-saham tekno yang di channel saham-saham sektoral bisa dilihat dari situ sih. Kalau yang sekarang yang masih bagus itu baru cuma saham tekno doang. Jadi kita fokus ke saham-saham tekno. Kalau kita lihat di saham tekno ini, dia dari Februari Januari ya, dari Januari dia udah akum semua nih. Ya karena ada wifi-nya sih. Coba kita lihat wifi ya. Wifi itu masih on track nih, masih on track dia. Cuman kalau kalau masih ada yang mau beli, sebenarnya masih oke karena cuman ya kalau retrace banyak ya ambil apa namanya setiap kali merah lumayan lah kita ambil sebenarnya kalau WiFi ini ya. Karena dia udah takutnya di retrace lagi ke 2000 gitu. Cuman sebenarnya masih oke sih. Kalau dia agak merah lumayan kan dia langsung diangkat lagi dia. Tuh. Enak sebenarnya di WiFi ini. Terus yang lain kayak apa ya? Area deh. Area Smil. Area masih oke. Masih baru banget juga. Kalau area di 438 ya 438 ke bawah ambil gitu. Smil juga tadi kita rekom juga ya Smil ya. Tadi siang. Masih oke nih walaupun dia ini ya eh udah bengkok nih gitu. Cuman dia dia ada anomali di WiFi ini. Tapi kalau kita lihat sih walaupun dia dia di retrace ini artinya bandarnya itu memang nggak mau dulu lagi ditahan banget gitu. Dia nggak mau umak mungkin.
Emangnya sih benar dia bilang mau di sini disabar-sabarin aja bisa nih. Oke, cyber cyber. Cyber itu dia memang anomali sendiri dia soalnya ininya lagi distribusi, apa namanya bukan distribusi. Ada pemiliknya itu jualan-jualan terus, tapi jualannya itu pelan-pelan sih, dia nggak mau langsung habisin. Dia apa namanya? Ya mungkin dia butuh duit gitu kan. Makanya tak bilang itu semua bisa terjadi di pasar modal gitu. Bisa jadi itu ada dia kebelet utang, atau dia ada misalkan tiba-tiba ada keluarganya kena cancer dan harus dibawa ke US dan harus butuh dana ratusan juta, berapa miliar, dia harus jual sahamnya kayak gitu-gitu loh di saham ini. Makanya itu di saham semua bisa terjadi gitu. We never know gitu. Makanya yang kita bilang itu harus dijaga resikonya. Ya kayak gini misalkan nih nggak tahu kenapa si ownernya si cyber ini jualan mulu kan, tapi dia jualan pelan-pelan, nggak langsung dibanting habis gitu ya. Mungkin dia butuh duit atau keluarganya atau apa atau gimana kan kita nggak tahu lah butuh duit ini banyak kan. Butuh duit untuk apa? Mungkin dia butuh duit untuk beli kripto, mungkin dia macam-macam atau mau mau macam-macam lah kebutuhan duit ini kan. Itu sih. Atau kayak bandar data kemarin itu tiba-tiba dia kebelet harus keluar, ada utang segala macam kayak gitu loh. Itu nggak pernah kita tahu. Nah, kayak gitu-gitulah yang banyak terjadi di market ini, terutama juga kalau sekarang tuh kayak di cyber gini ya, yaitu ownernya jualan. Cabut dulu berarti sebenarnya belum sih, karena dia cuma diperlambat doang sebenarnya. Dia nggak bisa rally karena siapa namanya ownernya jualan. Tapi bisa jadi itu juga dia strategi ownernya juga, kagak tahu dah. Tapi selama dia masih on track, masih akumulasi, ya kita masih oke lah. Apalagi kita pegang dari bawah, dari 400-an ini 440. Kalau yang baru masuk di 600, ya trading-trading aja lah. Lagian juga di weekly dia udah di ujung MA2-nya nih. Udah mulai keluar merah nih gitu kan. Nah, itu tuh. Jadi kita harus benar-benar tahu posisi kita masing-masing gitu. Ya bisa aja gue bilang hold 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 ya karena saya punya di 440. Nah, teman-teman yang baru punya di 600 gimana? Masa ngikutin saya yang di 400 gitu kan? Nggak mungkin. Jadi kalau yang hold di 600 modelnya kayak gini walaupun dia masih akum berarti kita safe untuk keluar masuk. Jadi bisa beli dekat 600 terus jual gitu. Nah, di sini dia udah dikasih tahu di weekly-nya itu dia udah rally belasan minggu ya. Udah banyak banget nih. Dan udah di ujung, udah kena banget di ujung ML2-nya. Cuman apa kemungkinan masih naik? Besar kemungkinan juga masih naik. Karena apa? Karena ML2 di weekly dia belum bengkok. Masih masih ke atas lah ini kan. Belum bengkok dia. Jadi masih oke sebenarnya. Cuman karena anomali aja di hari ini. Gitu. Cara mengetahui ownernya lagi jualan gimana? Nah, ownernya jualan itu kita tahu dari ini sih. Dari data di bursa, kalau iseng-iseng coba buka, ada om di situ. Ada di ini, kalau misalkan owner tercatat atau shareholdersnya yang tercatat, jual berapapun ada kok. Kayak di mana ya? Di Stockbit juga ada insider. Coba lihat insider atau owner atau apa gitu. Pernah juga yang share kayak gitu. Ada di ini kok di web Bursa Efek. Nah, kemarin itu aku lihat pas baca oh ini yang jual batasan setiap kali cyber itu apa naik dia nggak dibolehin sama dia gitu. Oke, ada lagi yang nanya nggak nih? Om, main gimana Om main? Main tuh besok.
Main tuh baru mau Minimnya. IPO kan besok 4 sampai tanggal 6 kan dia offeringnya apa namanya bukan apa, penawaran umum dia 4 sampai 6. Bolehlah kita ambil, gue dapat info A1-nya nih dari bandarnya kan. Katanya mau lima, ya nggak apa-apa lah, maksudnya kita tetap ambil aja lah gitu kan. Nanti kan kelihatan gitu. Jadi kita sebenarnya walaupun dapat data, kita juga jangan langsung kayak seolah-olah itu apa namanya info dari Tuhan gitu kan. Itu kan tetap aja manusia gitu. Jadi tetap aja kita berpikir jernih gitu. Nah, nanti biasanya itu kan misalkan nih kita ikutlah untuk besok di penawaran umum. Nah, nanti tanggal 10 kalau nggak salah dia kan ada deployment tuh apa berapa kita dapatnya gitu kan. Nah, dari situ kan ketahuan nanti kalau kita dapatnya biasanya kan kalau dia yang dapatnya kecil kayak misalkan di bawah 1% gitu kan berarti diangkat gitu. Kalau dapatnya banyak berarti ya siap-siap tuh besoknya langsung jualan gitu kan. Nah, kita lihat dari situ. Makanya nggak usah FOMO juga. Yang penting kan kita tahu aja arahnya bakalan dia diangkat 5 kali arah katanya gitu kan. Nah, nanti kita lihat juga di pas di marketnya pakai Ether nanti kita lihat kalau dia udah ada transaksi. Nanti kita lihat kalau dia akum ya kita masuk tetap ngambil gitu. Kalau dia ARA kita coba antri di ARA gitu sampai 3 kali ARA udah di luar dari udah di atas 3 kali ARA nggak usah nanti kita lihat dulu deh. Takutnya nanti langsung dibanting habis gitu. Ngeri kali koneksinya Om. Iya dong. Sebenarnya kayak kalau di saham Indo Om, Indo kayak gini tuh koneks ya namanya di Indonesia ya koneksi orang dalam itu jauh lebih penting dibanding segalanya kan selama di Indonesia loh ya kalau di luar belum kalau di luar itu karena dia udah global gitu ya susah kan mengkondisikannya kalau satu negara doang nih apalagi kayak cuman orang-orang di bursa aja ya mereka-mereka itu lagi paling kan cara halo. menganalisa untuk entry ya Om. Oh ya, sorry Om. Itu untuk kalau kalau saya pengalaman saya Om ya mungkin koreksi ya kalau saya. Kalau saya lihat saham IPO itu biasanya saya lihat dari underwriternya Om ya. Biasanya Ah, bagus kan KI itu bagus Om ya. Sama saya lihat behind the scene orangnya siapa, misal Pak PP atau apa Absoro kan kemarin PP Absoro. Terus kemarin zaman CBDK kan kemarin Pak Aguan ya, Aguan. ah. Itu juga yang jadi pertimbangan saya sih Om. Sama ini sih Om. Apa? Apa namanya? Persentase itu juga jadi pertimbangan nggak Om? Kalau saya lihat kok 15% apa kayak yang saham yang kayak sudah 25%, 30%, wah kayaknya nggak Iya saya ambil. betul. Iya Kalau kan. 15% itu masuk tinggi atau gimana itu Om? Kan kalau saya lihat main kan 15% itu anunya. Apa yang ditawarkan lah. Itu kecil sih, Oh, kecil. kepemilikan kepemilikan Hmm. untuk umum. Iya, Iya, itu kecil. Bias, ditawarkan. kecil. Ya benar sih Om yang Om Kuku itu benar. Misalkan nih kita biasanya ngelihat terafiliasi ke siapa nih saham nih gitu kan. Kalau biasanya yang tadi kayak misalkan PP atau siapa itu terkait sama historisnya memang sama persepsi market. Biasanya orang udah cenderung optimis sama nih orang gitu kan. Sama emang underwriternya siapa gitu berpengaruh sih. Cuman apa namanya kalau sebenarnya itu kalau apa sama yang tadi juga apa namanya itu biasanya setelah kita order terus kita dapat berapa persen itu pengaruh gitu pengaruh banget sih. Nah kalau yang share yang dilepas ke publik 15% atau 20% gitu kan ya itu ngaruh
ngaruh ke likuiditasnya saja nanti. Kalau misalkan dia misalkan berapa cuman kayak kalau cuman di bawah cuman berapa ratus juta lembar saham gitu biasanya kan kecil. Nah, kalau dia kecil biasanya itu bandar-bandar itu nggak harus punya modal besar untuk nahan gitu. Nah, kalau dia udah miliaran kayak saham-saham yang lain misalkan dia udah miliaran agak susah butuh banyak modal gitu. Sedangkan bandar itu butuh modal banyak kayak gitu dan mereka juga harus putar gitu kan. Itu pertimbangan-pertimbangan aja sih Om itu. Tapi tetap sebenarnya ya eh, yang pertama itu ya tetap ininya bisa kita lihat nanti sebenarnya ada nggak ada orang dalam juga sebenarnya bisa kita lihat. Jadi tetap aja kita jaga apa namanya diversifikasi kita, terus beli saham IPO misalkan main. Nah, kalau nanti pas udah kita beli katakan beli 50 juta, ternyata yang dapat itu kayak cuman di bawah 3 juta atau di bawah 5 juta, di bawah 10% dari yang kita apa namanya, apalagi kalau di bawah 1% atau yang kita order, pas dia apa namanya tuh deployment itu artinya oh ini di keep di barangnya nih, berarti ARA gitu. Gitu aja sih Om. Tapi kebetulan karena aku dapat info A1-nya dong nih, jadi ya udahlah. Tapi kalau aku sih ya, kalau aku tetap disiplin dengan ini sih. Walaupun aku dapat info A1, gue tuh nggak pernah langsung all in atau apa tuh nggak. Karena nanti kebiasaan, jadi mentalitas kita tuh jadi rusak gara-gara kayak gitu-gitu. Itu bonus-bonus aja sih kalau menurut aku ya. Misalkan ada info A1 terus saya langsung masukin lebih banyak duit modal ke situ, gue nggak mau sih kayak gitu. Itu apa namanya, merusak mentalitas kita jangka panjang gitu. Dan nggak bagus. Ya kalau ada sih ya syukur aja ya, nggak apa aja bonus gitu, itu doang sih kalau saya. Kayak panik, betul. Dari Om Jos Liber nih, cara menganalisa untuk entry dan exit suatu saham gimana Pak dengan night trade ini? Saya mesti perhatikan. Oke, gini ya. Eh, Mungkin masih baru nih Pak Jos Liber nih ya. Nah, gini, kalau kita ulangi lagi ya, kalau ngebaca entry sama apa yang lagi rame ya, atau study case-nya sama apa, Om? Om lagi megang apa atau mau masuk apa? Om Jos Liber. WiFi, oke WiFi ya, WiFi tadi misalkan nih WiFi ini lagi digoreng terus, gitu kan? Nah, selalu kita lihat ininya Om, weekly-nya ya, weekly-nya itu ML. Jadi kalau entry, sorry. Jadi kalau entry kita ngelihatnya itu machine learning 3 2 1. Kalau exit kebalikannya 1 2 3. Kalau entry kita ngelihatnya weekly, daily, hourly, 15 menit. Nah, kalau exit kebalikannya 15 menit, hourly, daily, weekly gitu. Kok hilang sendiri? Lah, ini Udah gimana? balik loh. Hah? Udah lagi nih. Sorry, sorry. Ini kenapa Aku tadi sempat ya? ngilang. Kenapa gue Nggak lepas tahu. ya? Iya, sempat ngilang tadi. Koneksi itu biasanya. Oke, oke, nih. Ini udah masuk lagi kan? Udah record belum, Om? Hah? Record. Udah, udah. Ini tampilannya udah di Sam Wafe kan? Udah, Om. Nah, kalau WiFi berarti kita lihat di weekly dulu. Nah, weekly-nya ini kan masih akum, masih ML3 masih hijau barnya gede, terus garisnya juga masih hijau, terus berarti ML3 cek gitu ya, maksudnya masih oke. Terus ML2-nya ke atas, ML2 itu yang garis ini, artinya dia momentumnya masih terus naik nih, belum bengkok. Kalau dia udah bengkok berarti momentumnya udah mau berakhir, tapi ini belum. Nah, dan sebelum-sebelumnya di weekly
ML1 yang kuning belum keluar. Nah, jadi sebenarnya secara weekly WiFi ini masih oke, bagus gitu ya. Nah, di daily juga gitu. Nah, di daily juga kita lihat ML3-nya gimana. ML3-nya itu dia merah, sorry, hijau. Tapi keluar merah. Merah itu berarti dia di markdown, tapi akumulasi, belum didistribusi ya. Dan kita lihat ML2 juga masih ke atas. Belum bengkok ke bawah, bengkok kayak model yang ini nih, belum bengkok. Arahnya belum ke bawah, ini masih ke atas. Nah, gitu. Jadi kalau mau masuk di weekly, sorry, di WiFi, sebenarnya masih bisa. Bisanya itu kita ngeliat di time frame lebih kecilnya lagi, gitu. Kayak misalkan di time frame hourly-nya itu, kita lihat dia di gimana nih ininya, trennya gitu kan. Trennya kan masih uptrend tuh. Kalau yang di weekly, di time frame yang lebih kecil, sebenarnya nggak apa namanya, nggak usah lihat terlalu. Yang penting dilihat itu karena apalagi kita yang ini ya, apalagi kita yang apa, swing, nggak bisa ngeliatin terus. Lihat aja ininya apa, arah Bollinger Band-nya, dan dia masih di atas MA-nya nggak dia tuh. Kalau dia masih di atas MA-nya, dia masih oke berarti gitu. Nah, terus mau masuk di berapa gitu kan? Apalagi biasanya kan kita bilang masuknya itu di bawah, apa namanya, di ML2 daily gitu ya. Sedangkan WiFi ML2 daily-nya udah di atas gitu kan. Berarti kita di mana nih gitu kan? Berarti biasanya itu adalah di ML2 yang lebih kecilnya, di hourly-nya di 2490. Ya udah berarti besok itu kita masuk di 2490. Nah, atau ketika dia dibanting banyak. Nah, misalkan kita buka pagi-pagi, itu kan ada jam-jam, kita lihat tuh jam-jam ini apa? Jam jam-jam observasi. Kalau dia dibanting banyak bisa masuk ke situ selama dia weekly-nya dan daily-nya masih oke. Tapi lihat kalau baru mau masuk, lihat nih. Saham WiFi, jadi kita harus paham tuh. Jadi kalau baru-baru masuk di saham WiFi, perhatikan juga kalau dia itu udah rally berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah rally 8 minggu gitu loh. Jadi sebenarnya udah lumayan telat sih masuk WiFi, tapi apakah telat-telat banget? Nggak juga, karena dia itu masih bagus momentumnya gitu. Terus gimana dong? Mau masuk nggak? Boleh aja masuk, tapi masuknya itu adalah di sedikit aja, sedikit gitu. Nah, terus kalau saya udah masuk, terus dia apa namanya? Misalkan nih, Om masuk besok di, kita bilang di 2490, katakanlah naikin dikit di 2500. Terus gimana gua keluarnya gimana gitu kan? Nah, keluarnya itu nanti ketika dia dari, berarti kita time frame kecil ke time frame besar. Nah, kalau misalkan kita yang beli misalkan dari 900 atau dari 1500, ya kita oke-oke aja lah, nggak terlalu khawatir gitu kan, karena dibanting juga nggak akan jatuh dan dia diangkat lagi gitu. Nah, kalau yang baru masuk di atas yang telat banget, lu harus perhatiin yang time frame kecilnya ini nih. Jadi kalau udah apa namanya, time frame kecil 15-nya itu arahnya udah menganga ke bawah, time frame 15 ini nih, ini kan masih masih ke samping nih. Kalau dia udah turun ke bawah dan MA-nya ini bantu si MA. MA itu udah terbalik gitu loh. Harusnya kan di atas MA 50, 100, 200. Nah, nanti itu udah 200 di atas, kemudian 100 baru 50, dia udah terbalik gitu. Nah, itu udah keluar. Nah, itu juga kemarin apa? Jadi cara keluarnya gitu. Itu juga kemarin juga di Toba juga saya udah keluar waktu di sini nih, di nggak di sini kok, aku 460-an ini aku udah keluar di 400, ya di 460-an. Jadi saya nggak ikut ke bawah Toba. Kenapa? Karena saya perhatiin time frame kecilnya di sini, di belakang sini nih harusnya. Di belakang ke sini lagi. Jadi ketika dia udah time frame 15-nya itu udah, Bollinger Band-nya udah turun ke bawah dan udah terbalik nih posisi MA-nya,
Nah, itu udah harus warning tuh. Dan apalagi kalau udah ML2-nya ini dia udah bengkok. Kayak gitu. Kayak gitu sih Om. Jadi kalau mau beli yang di atas, teman-teman yang sama juga misalkan beli area. Kemarin kan dapat nih di 37 apa namanya di berapa di 390 ya. Iya. Katakanlah kemarin baru masuk di 420 438 misal. Nah, kalian tuh harus ngeliat eh, tiap eh, ya sesuai jam observasi lah atau setiap jam juga oke gitu kan. Nah, perhatikan kalau dia yang 15 menitnya itu udah menganga ke bawah ini nih dan udah terbalik nih posisi MA-nya nggak kayak gini lagi susunannya 50 100 200 udah terbalik gitu ya. Nah, itu artinya harus hati-hati, bisa keluar dulu lah gitu. Biasanya gitu. Karena biasanya pengalaman saya, dia itu bandar-bandar itu dia ngenahan terus tuh, dia rapi terus sampai ke atas gitu. Itu kalau teman-teman yang apa ya, biasanya kan telat masuk ya, terus masih naik terus gitu kan. Itu Om. Ini ya. Om, halo, Ya. boleh bertanya Om? Mau tanya. Ini yang saya temui case, ada beberapa case itu kan apa? Kalau garis ML apa? Price-nya itu di bawah garis ML2 daily itu masuknya itu nanti patokan untuk masuk bagaimana Om ya? Misal ML2 daily-nya 900 tapi harga sekarang 870 lah misal. Itu masuknya gimana Om ya? Kalau ML2D kan soalnya gimana patokannya itu? Om? Iya ya. Nah, itu tuh kayak Smil lah ini lah kayak Smil kan? Ya gitu. Nah, kayak Smil. Tempat saya lihat di bawah itu. Nah, ini kan dia price-nya di bawah ML2. Ini terjadi nih kayak gini nih karena sebelumnya itu naik kencang, terus ditahan sama bandarnya terus. Ditahan sama kenaikannya tuh ditahan sama bandarnya. Makanya di sini kita ngelihat itu ada merah kan, tapi dia akumulasi. Ketika dia jatuh banget ditahan lagi sama bandarnya. Jadi emang di-maintain sama bandarnya gitu. Nah, kelihatan nih di sini nih. Jadi dia ada garis merah tapi bar hijau dan nggak ada bar merah, nggak distribusi. Ini cuman kecil-kecil nih orang. Ini kecil-kecil ini nih, ini pasti orang-orang yang nggak tahan. Udah mau pindah-pindah dia. Nah, terus gimana nih gue mau masuk smil gitu? Berarti lihat di time frame kecilnya di ML2 hourly-nya. Kayak tadi itu kan di berapa di 272 ya? 272 gitu. Di time frame yang lebih kecilnya lah. Time frame biasanya sih hourly, di hourly sih biasanya gitu. Tapi yang apa harus perhatikan juga harus benar-benar baca weekly dan daily-nya ini ya. Weekly-nya gimana, tetap ML2, ML3-nya gimana gitu. Terus ML2-nya gimana. Terus di daily juga gitu. Jangan sampai dia udah banyak distribusi gitu di sini. Sering kok kayak gini terjadi apa namanya ML2-nya biasanya itu kayak ya itulah karena apa namanya itu ada bandarnya itu nahan-nahan harga gitu. Terus ada juga bandar yang tiba-tiba pengen keluar gitu. Sama kayak di WiFi juga gitu. Nah, kalau di WiFi ini di cyber. Makanya juga kita perlu juga mempelajari memang itulah yang disebutkan itu tuh skill itu ya, skill set. Skill set itu tuh kita dapatkan itu dari pengalaman. Gitu ya. Kalau mindset itu kita dapatkan ya mostly ya dari pengalaman bisa dari pengetahuan dari baca buku dari kita dengerin orang itu bisa dapat tuh mindset itu. Tapi kalau skill set itu tuh lu harus harus dapat dari praktis sih, dari pengalaman gitu. Jadi makanya juga kita harus harus apa namanya harus diasah sih gitu. Kayak misalkan di cyber, cyber itu kan dia memang modelannya gitu kan, model bandarnya gitu gitu. Ketika dia naik diturun-turunin gitu kan, terus eh, udah agak turun banyak, terus
besoknya diangkat lagi, gitu-gitu kan. Nah, jadi memang itulah uniknya pasar modal ini. Jadi setiap beda-beda case gitu. Jadi selama kita apa? Jadi nggak bisa kita define, oh dia seperti ini gitu. Nah, tapi untungnya kan kita dibantu sama iTrade ini, kita bisa mendefinisikan apa namanya, cuman ke sedikit apa namanya ke sedikit kondisi aja gitu. Yang tadi kalau misalkan kondisinya dia memang ada yang anomali atau dia yang kayak tadi daily-nya itu udah harganya itu di bawah apa candle price-nya di bawah dari ML2 gitu, biasanya memang itu udah dijagain bandarnya tuh. Ada kasus juga kalau misalkan biasanya itu untuk yang kasus-kasus kasus-kasus normal, biasanya kalau udah di bawah ML2 itu pasti turun kayak di Toba gitu. Tapi makanya juga kita selalu kombinasikan itu dengan weekly gitu. Ketika misalkan di weekly-nya nggak begitu kuat atau nggak strong gitu ML2-nya dan ML3-nya itu, nah ketika dia berada di bawah ML2-nya itu dengan cepat dia akan akan longsor gitu. Makanya nggak bisa kita ngeliatin itu cuman di satu time frame, itu nggak bisa gitu. Kayak Smil itu kan kenapa dia nggak longsor gitu kan, ya karena weekly-nya masih strong. Coba kalau weekly-nya ini udah di puncak kayak gini, ini kan karena weekly-nya baru mulai nih, jadi strong. Bandar-bandar yang ada di sana itu nggak mau dia langsung lepas gitu. Coba kalau dia itu udah berminggu-minggu dia apa rally kayak gini, dia ya udah bandar yang beli di sini dia kan dengan gampangnya tuh, aduh gue udah, ya udahlah gue ambil dulu lah cuan gue gitu. Kalau di sini kan mereka kalau mau ngambil baru dikit, ngapain kata mereka kan gitu kan. Nah makanya kita selalu ngeliatin itu harus banget tuh dibaca weekly dan daily-nya ini nih. Selebihnya kalau udah weekly dan daily itu kita bacanya udah oke, sebenarnya mau beli dimanapun tuh udah nggak masalah lagi. Apalagi kalau kita itu bagi tadi diversifikasi merata tadi. Misalkan nih kayak Om Kukuh tadi bilang di Smil, gimana nih gue mau antri, ya udah nggak usah antri, langsung aja ambil misalkan di Smil besok gak usah ngantri-ngantri, langsung ambil aja, udah langsung ambil di 280 290, udah biarin aja itu, udah gak usah ribet-ribet banget gitu. Karena apa? Karena kita ngelihat nih weekly-nya sama daily-nya gitu. Nah, biasanya teman-teman itu akhirnya tuh nggak dapat barang itu karena terlalu overthinking. Overthinking sama kayak kemarin di MPIX lah, model MPIX ini. Coba kita lihat MPIX ya. Lipat dulu kita ke MPIX ini. Terlalu nawar-nawar banget, terlalu hati-hati. Maksudnya hati-hatinya itu boleh hati-hati, tapi hati-hati banget sampai ke overthinking gitu loh. Kayak kayak misalkan di MPIX. Kemarin itu nggak langsung ngambil di 10 gitu kan. Sekarang apa namanya? Kan dari sini kita bisa ngelihat nih, MPIX itu baru mulai banget nih warannya. Induknya juga baru mulai. Baru dua minggu ini dia rally dan kuat banget nih. Nah, sebenarnya itu kita langsung ngambil di 14, langsung ngambil di 13, habis itu ngantri lagi. Itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nah, itu kadang Om, apa namanya? Inilah apa namanya? Jangan terlalu ini banget gitu, apa hati-hati banget gitu, karena dengan kita ngebagi saham dan kita ngikutin sebenarnya disitulah kehati-hatian kita tuh sebenarnya udah tercover gitu, kayak gitu Om, mau tanya Om ya. ya. Itu mis, apa namanya misal di Empik ya. Eh, Itu yang ini yang apa? Induknya Sorry ini ya Empik gue. waran Oke. Kira-kira bisa ndak Om? Misal itu kan mulai candle hijau itu tanggal berapa itu Om? ini Ya itu dari 4 tanggal Februari
Nah, itu bisa nggak misal 24 Februari tuh sampai per hari ini kan candlenya masih hijau Om ya. Ah, yang ini. Terus apa misal dikombinasikan dengan antara tanggal sekian sampai tanggal sekian terus dilihat dari broker sumerinya apa broker sumerinya net antara situ bisa nggak bisa dilihat average bandarnya berapa gitu Om. Cuma apa Bisa, ide. bisa Om, kalau mau, kalau misalkan mau ini kan lagi apa namanya, mendetailkan lagi nih, misalkan nih, bisa tuh, itu tuh juga bagus kalau mau ngelakuin hal kayak gitu. Misalkan nih kita lihat nih, biasanya itu kita ngelihat dari mulai dia kenaikan, dia mulai swing high itu dari berapa gitu. Misalkan di sini nih, tanggal 24 Februari. Nah, Hmm. dari 24 Februari kita lihat nih, kalau sampai di tanggal 14 tadi itu rata-rata yang Om bilang tadi, rata-rata pembelian dari broker summary itu netnya di berapa gitu kan. Kalau dia netnya itu di 8, nah masa Om ngantri di 8? Nggak dapat dapat dong barang. Anu si Om seenggaknya bisa mengukur Iya, berapa heeh. punya lah. Tuh Tapi ya, kalaupun ya disitulah harusnya kita ini ya Om, apa namanya, taktiknya gitu. Maksudnya kita juga bisa ngelihat, jangan sampai yang kayak gitu jadi kita nggak dapat barang karena ngantri terlalu jauh padahal memang akumnya itu lagi kuat gitu kan. Ya bisa sih kayak gitu, berarti caranya itu adalah ya udah dibagi aja gitu. Gua HK sebagian, gua ikutin yang tadi itu sebagian gitu. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan ini tiba-tiba langsung rally lagi, paling nggak gue udah dapat barang. Terus kalau dia turun lagi, ya nggak apa-apa, gue ada modal lagi untuk ngantri lagi 50%-nya lagi. Nah, kayak gitu bisa bisa juga Om, yang mana yang lebih enak lah gitu. Kayak di MPX Induk gitu kan. Nah, MPX Induk kemarin kan udah enak tuh, enak banget kita kemarin itu bisa dapat ngantri kan. Terus kalau misalkan sering banget tuh kayak gitu kan, apa namanya, nggak dapat nih, apa namanya, mungkin dia ngantrinya terlalu, atau nggak ngantri lah katakan, atau dia, atau baru lihat nih gitu kan. Nah, gue mau masuk lagi di MPix masih boleh nggak? Ya boleh, ini baru memulai kok. Terus gue harus ngantri di mana? Ya udah beli aja besok di 9 berapa nih? 96 atau 93 ML2 di sini, tapi sediakan untuk lagi di 82 ngikutin ML2-nya ini gitu. Jadi kalau besok dia langsung rally lagi lewat dari 100 ya lu dapat. Kalau dia jatuh lagi ya lu masih punya budget untuk maksudnya average down untuk ngambil di bawah. Tapi kita ada alasan gitu, nggak alasan kita tuh berani ngambil di atas itu karena kita ngelihat machine learningnya baru mulai gitu dan dia akumnya bagus nih di daily gitu. Dan kemarin dia ada sentimen lah paling enggak gitu kan. Kayak gitu. Karena biasanya itu teman-teman tuh terlalu ngorting banget gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh sih. Kadang tuh di market tuh kurang bagus juga sih kayak gitu. Jadi nggak dapat barang. Nanti udah naik terus, ngikutin, akhirnya jadinya beli di puncak. Pas dia beli udah turun gitu kan. Nah, biasanya kan gitu kan dilemanya. Kayak gitu. Caranya sih gitu. Masuk aja dulu berapa sebagian. Habis itu ngantri lagi gitu. Selama dia weekly baru mulai udah oke dan akum di daily ini masih strong banget gitu. Gitu. Nah, coba kita bahas apa namanya? Smele ya. Smele ini udah keluar sih. Gue juga udah keluar. Udah gue ganti ke MPX ini kemarin itu. Ini nih. Pas gue lihat itu dia udah nggak perform kan. Nah, aku juga biasanya gitu. Kalau ada kan kita bilangnya tuh maksimal 8. Begitu ada yang lebih bagus baru, nah biasanya gue langsung yang nggak perform itu langsung gue ganti gitu. Kemarin sebenarnya kan masih bisa nih.
di sini, tapi dia nggak, menurut aku nggak perform. Harusnya dia udah langsung lari gitu, rally, tapi nggak. Ya udah gue ganti aja deh gitu. Lagian baru cuman masuk kayak sepertiga kan. Udahlah ganti aja lah gitu. Dan sekarang kita lihat itu eh, ini apa? Udah akumulasinya udah nggak ada lagi. Ya udah keluar lah ganti yang lebih oke lah gitu. Biasanya sih saya gitu. Yang Smart. Tadi juga kan udah kita bilang kan di grup diskusi kan, ada yang nanya tadi. Udah keluar aja lah, maksudnya nggak harus. Misalkan nih kita masuk di 129, ya udahlah cut loss lah kalau ini mah kalau gue. DGWG. Nah, makanya juga kita bilang itu kalau bisa itu berkala lihat market lah gitu kan. Maksudnya sesibuk-sibuk apapun ya adalah waktu gitu. Karena apa? Karena kita harus tadi kalau nggak mengalokasikan waktunya sedikit gitu ya, nanti apa ya, skill setnya itu jadi lama kebentuk gitu loh, karena mau nggak mau skill set itu harus dari pengalaman, nggak bisa skill set itu nggak bisa dari pengalaman, nggak dari pengalaman apapun itu gitu. Nah ini ya DGWG. Nah DGWG kemarin itu kan kita bilang sell on strength ya, karena dia weekly-nya masih akum walaupun dia apa, ada merah, makanya sell on strength kita bilang berarti lu tungguin aja dia sampai sampai loss lu kecil lah gitu. Atau kalau lu mau hold, kalau kayak gini sih ya udah harus jual sebagian aja sih gitu. Tapi kalau gue mau hold gimana nih? Sebenarnya masih bisa sih, weekly juga masih oke. Cuman dia akan ditahan-tahan di sini lama, ya kita nggak tahu gitu kan. Nah, sebenarnya kayak gini, kalau misalkan kita yang masuk kemarin dari 300-an, gampang gitu ya, mau langsung keluar gitu ya. Tapi yang baru masuk kemarin di sini misal di 500 gitu ya. Gimana nih gitu kan? Bingung nih 500. Ya udah kalau gua kayak gini, ya udah paling enggak gua jual setengah dulu deh. Biar ada modal dulu yang lebih bagus gitu. Nah, itulah makanya itu ketika apa beli di atas selalu perhatikan dikit aja dulu gitu, dikit paling dari budgetnya ya, apalagi kalau udah misalkan sebenarnya masih bisa naik sih sebenarnya ini ke 500-an terus, tapi karena modal kita terbatas dan kita butuh efektivitas ya kita bisa rebalancing gitu, tapi kalau enggak ya sabar-sabar ini hold aja terus karena dia masih akum juga sebenarnya gitu Om Eko. Gitu ya. Oke, ada lagi yang nanya nggak? Ada lagi nggak? Data, oh ada misalkan saham data ya. Saham data dana kayak gini nih, data nih gimana nih? Mirip nih. Dia itu kayak di bawah ML2-nya kan. Nah, kayak gini kalau misalkan, nah ini nih kalau eh, ada intervensi bursa akhirnya model-model kayak gini nih gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi yang di weekly dia masih oke, daily masih oke. Oke-nya itu belum ada distribusi lah gitu kan. Ini karena apa namanya FCA, orang udahlah yang mungkin yang udah cuan dari sini gue mau keluar dulu deh gitu kayak gitu kan. Terus gue mau apa namanya gue mau beli atau gimana gitu kan ya, kalau kita view-nya itu di data ini kan lama, maksudnya masih after lah gitu. Besok ARB lagi ngambil sih di ini di ML2 weekly 1790 ini. Dan selama dia di maintain uptrend di time frame kecilnya kayak gini, ini kan masih bagus gitu. Baru nanti ketika dia udah berubah arah, udah berbalik nih di time frame 15 menitnya dan di hourly-nya gitu kan. Nah, itu baru kita was-was nih. Gue keluar dulu deh atau gue nggak mau beli deh gitu. Selama dia masih uptrend kayak gini,
dan weekly-nya juga masih akum banyak, momentumnya juga masih jalan, di daily juga masih akum. Nah, momentumnya udah turun di sini karena dia kemarin itu di ini ya, nggak ada pergerakan data karena dia di suspend gitu. Itu kalau data. Belum paham istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan. Nah, istilah-istilahnya itu ini aja Om, istilah kita biasanya apa? Cuman machine learning 3 yang di bawah ini gitu kan. Om udah ikut ini kan, udah ikut master class awal-awal baru mau masuk kan. Jadi machine learning 3 yang di bawah ini, machine learning 2 kadang kita singkat ML2D itu berarti machine learning 2 di daily. Machine learning 2 itu kan yang ini, yang garis ML2-nya ini kan, yang di tengah ini. Jadi kita kan ada 3 machine learning yang 3 yang di bawah, machine learning 2 itu yang garis putih, machine learning satunya itu yang panah ini gitu. Itu doang biasanya tuh kita baru yang paling istilah-istilah kita cuma machine learning ya ML2D itu berarti ML2 di daily. Terus karena untuk mempersingkat tulisan aja, terus time frame TF kita bilang time frame. Jadi biasanya kalau di istilah-istilah di iterate ini cuman ML time frame udah gitu. Terus kalau di Telegram kita bilang ada AAM, AAM itu akum-akum manja itu berarti lu santai ngantri lah. Biasanya kita ngantri di ML2 gitu. Itu aja Om. Yang belum, yang istilah-istilah Om Nugraha apa nih yang didengar belum 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 paham? Saya masih newbie Om. Oke oke. Bisa di ini Modulnya kok saya Om. belum dapat. Hah? Nanti kalau sudah ada modulnya kan saya bisa baca modulnya belum Modulnya belum dikirim kah? belum nyampe. Katanya Oh sih belum nyampe. dikirim. Atau boleh dia ke ini juga kok ke apa namanya ke YouTube atau di modul-modul lah modul bisa nanti. Oke oke. Ya makasih Om. Heeh. Nggak ada PDF-nya itu Om, modulnya Om, biar bisa di-share di grup aja Om. Modul itu dia dicetak. Om dapat cetaknya nggak? Nggak dapat sih saya Om. Masa nggak dapat? Iya, Oh berarti kemarin nggak minta toh. iya ya. Boleh nanti kita Soft file kirimkan aja aja Om. kalau gitu Om ya. Soft file aja tuh biar cepet tuh kalau soft file. Heeh. Iya. Oke oke. Sebenarnya modulnya itu ini sih apa? Tetap harus di ini apa namanya karena di saham ini modul itu kita jelasin tiap minggu ini gini aja itu kadang teman-teman belum paham kan karena apa karena itulah memang di saham ini dia karena dinamik jadi memang harus harus sering diskusi dan harus harus experience gitu makanya coba deh aktif selama 3 bulan aja aktif dan sering diskusi itu pasti langsung dapet tuh gitu karena dia case by case sih dia cara bacanya ya sama aja gitu di modul juga yang saya ceritakan ini juga sebenarnya cara bacanya justru kalau di modul nanti nggak ada audio nggak ada suara nggak bisa interaktif tetap aja bingung kalau kalau memang ini ya apa namanya nggak dipraktekkan gitu nah gitu ya. Untuk exit patokannya 15 time frame ya, Om. Iya betul. Dengan syarat ML2 bengkok ke bawah begitu. Iya, iya betul, Pak. Nah, ini sebenarnya kalau mau exit ini ya, apa namanya? Kalau mau exitnya ML2-nya bengkok dan tadi ininya, ini nih, apa namanya? Bollingernya udah mengarah ke bawah dan EMA-nya udah terbalik. EMA-nya udah terbalik. Nah, itu udah
udah keluar. Maksudnya kita udah keluar biar jangan terperangkap kayak di Toba. Ada teman tuh yang kemarin terperangkap di Toba. Oh, gitu. Kayak gitu tuh di sini nih, di arah sini. Jadi apa namanya itu? Jadi kita bisa keluar lebih cepat daripada apa namanya? Daripada kita nunggu konfirmasi dari ML daily-nya, machine learning yang daily. Kenapa kita kayak gitu? Karena kita pengganti kan ada terus. Kita gampang dapat pengganti yang bagus gitu. Itu tuh enaknya. Nah, itu juga yang saya lakukan gitu. Jadi kalau saya sih kadang per jam atau kadang, tapi nggak harus per jam sih. 2 kali sehari aja, 2 kali sehari kayak istirahat siang itu, lu lihat kalau dia udah berputar nih arahnya, misalkan nih kayak apa tadi? Kenapa kita belum masuk kayak di Smil lah? Kenapa kita belum keluar di Smil walaupun dia ML daily-nya itu bengkok kayak gini? Karena dia belum di ML15-nya itu dia belum terbalik dan arah Bollingernya itu masih ke samping, bukan ke bawah. Hari ini dia naik lagi malah gitu dan EMA-nya di time frame 15-nya ini belum kebalik susunannya. Susunan EMA yang bagus itu yang upturn itu kan 50, 100, 200. Nah, kalau udah terbalik susunannya ini berarti kita udah harus keluar di SMIL gitu. Biar apa? Biar kita nggak terperangkap nanti dibawa terus sampai ke bawah. Toh juga kita ada pengganti kok tiap hari atau tiap berapa hari gitu. Halo Om, Hmm, di daily-nya Semil kan saya lihat ada panah pol kuning. kuning. Ah, Ya, nggak apa-apa itu Om. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tadi, makanya apa namanya? Kalau exit early warningnya kan di time frame kecil. Nah, kalau misalkan time frame kecilnya ini apa yang tadi dia Bollingernya mengarah ke bawah dan udah terbalik nih EMA-nya, terus di daily lagi kita lihat yang kuning ini masih muncul, nah itu udah terkonfirmasi kuat nih gitu loh. Karena yang tadi kalau kita mau exit dia dari time frame yang lebih kecil ini dulu 15 hourly. Nah, kalau kita mau exit, kalau kita mau entry weekly, daily gitu. Jadi kebalikannya aja. Kalau mau entry weekly, daily, terus ML3 2 1. Kalau exit 15 hourly, terus ML1 2 3. Tapi paling gampangnya sih itu sih yang gua bilang yang gua praktekin gampang ya gitu. Yaitu tadi. Kalau kita mau exit apa namanya di Smil, itu kita lihat aja nih ini tadi. Time frame 15-nya itu Bollingernya udah menganga ke bawah atau enggak. Kalau dia menganga ke bawah dan EMA-nya udah berbalik posisinya, berarti kita udah keluar. Apalagi kalau kita lihat daily muncul kayak gini. Ada panah kuning dia keluar gitu. Tapi selama dia ini belum terbalik tadi dan Bollingernya belum ke bawah, apapun yang di sini itu kita nggak apa-apa gitu karena sebenarnya kan ini karena yang tadi ditekat dimanipulasi sama bandarnya kan. Karena apa? Karena di sini juga kita lihat nggak ada yang distribusinya kecil banget nih gitu. Gitu Om. Untuk exit ya. Terus coba lagi tadi dari atas Mutu MSIN ya, Mutu MSIN dan Ergas coba. Oh ya Om, mau Ya, mau diskusi aja sih apa ini berdasarkan yang saya amati ya. ah, Entah kalau pendapatnya Om Moses gimana ya. Kalau saya lihat kayaknya waktu paling bagus untuk beli saham kayaknya hari Jumat sore kayaknya Om ya. nah kayak gitu-gitu juga jangan ini Om apa namanya eh di market itu nggak ada patokan-patokan gitu Om. Nggak ada patokan-patokan gitu gitu. Apa namanya Jumat kenapa di Jumat sebenarnya itu
kita juga harus justifikasinya apa nih gitu kan. Nah, biasanya memang kenapa di Jumat itu karena kenapa Om? Dari pengalaman Om Kalau gimana? kalau saya lihat sih kalau Jumat kok pada turun semua. Makanya Jumat Jumat sore ya, mau closing lah ya jam setengah 4 lah, jam setengah 4 mau closing itu. Kok saya lihat kayak Senin baru mulai menggeliat lagi lah. Gitu sih. Oh, Kok itu saya lihat. sebenarnya itu terjadi kenapa Jumat itu sering turun karena biasanya itu adalah orang-orang itu belinya itu biasanya kan di awal minggu katakanlah Senin atau Selasa gitu atau Rabu atau apalah gitu dan mereka tuh biasanya benar-benar itu pakai marginnya itu mereka kadang bisa tahan 1 2 hari tapi nggak boleh nahan over the weekend. Makanya mau nggak mau mereka itu jual semua di weekend karena leverage margin itu Om. Nah, kalau misalkan dari situ Om ngeliat pengalamannya, ya udah aku beli dia tiap Jumat aja gitu ya boleh-boleh aja, tapi tetap aja harus ngeliat kondisi marketnya aja, baca aja kondisi marketnya gitu. Takutnya nanti ngambil di Jumat ternyata dia memang apa kembali turun lagi gitu. Sama kayak misalkan nih saham MPIX lah di Jumat kemarin kan turun. Turun kan ya ini kan di turun gitu ya karena ya sesuai aja gitu kita emang udah ngantri di ML2-nya di Jumat gitu kan sesuai aja gitu tapi apakah nanti gue jadi harus beli setiap di Jumat aja jangan nanti pada lewat apa namanya lewat kesempatan berarti Om nggak mau beli di Senin Selasa Rabu dong. Nanti pas beli di Jumat itu udah beli yang retrace yang di atas. Retracement udah naik semingguan itu gitu kan. Tetap aja harus baca ini yo, apa namanya kondisi marketnya gitu. Tapi ya kenapa di Jumat ya karena yang tadi gitu. Nah kita ini nih ya ada yang tanya tadi mutu. Mutu gimana? Nah mutu masih oke, tapi lihat nih mutu dia udah ML weekly masih oke kan. Terus tapi dia lihat nih garisnya dia udah melemah, udah nggak ngaceng ke atas lagi. Yang garis ML3 ya, yang di sini ya. Terus ML2-nya masih oke gitu. ML1 ML1 kuning belum muncul ya masih oke lah gitu. Terus yang daily juga masih oke. Oke kan? Tapi dia juga ML apa namanya garis di ML3-nya juga akumulasinya nggak nambah gini nih barnya ini nggak nambah. Nah kalau misalkan kemarin beli di 90-an ya oke lah gitu tapi kalau mau beli baru lagi gimana nih gitu kalau saya karena nggak ada sentimennya ini saya nggak mau beli baru lagi Om Mutu saya ngambil yang ada sentimennya gitu dan kenapa saya nggak mau masuk mutu. Pertama ya karena di weekly dia juga udah melemah di akumulasinya padahal gue baru mau masuk gitu kan. Nanti dia ikutan lagi ke sini. Di daily juga dia apa nggak nambah lagi ngakumnya nggak strong gitu kan dan nggak ada sentimen di saham ini gitu. Kalau baru mau masuk ya gue nggak ada gue mending pilih yang lain deh gitu. Tapi kalau udah punya di 90 misalkan atau bahkan beli di 85 ya oke lah masih hold gitu. Terus MSIN, nah MSIN juga ini sebenarnya masih trading-trading ya. Kalau udah kemarin itu ngambilnya oke lah. Kenapa trading? Karena weekly belum belum confirm dia ininya akumulasinya juga masih sedikit banget nih. Jangan sampai nanti dia kayak Toba itu akumulasinya tuh di weekly juga masih ini. Tapi ya kalau gue beli, nah kalau misalkan bukan trading di MSIN terus baru masuk kemarin masih hold gak? Masih. Terus kapan gue exitnya? Ya yang tadi ketika
ini nih Bollinger di 15 menitnya ini udah mengarah ke bawah dan udah terbalik nih MA-nya, jadi lu keluar dah gitu. Terus Airgas nih masih jalan terus kan. Nah, sama juga kayak Airgas nih. Airgas kemarin kan kita beli rekom tuh di sini ya, sekitar di 120-an ya. Iya, dia masih akung gitu. Tapi kalau misalkan gue mau masuk Airgas lagi gimana nih gitu kan? Ya masih oke aja sih, cuman dikit karena dia di weekly-nya itu dia udah nggak akumulasinya udah nggak barnya nggak naik lagi dan nggak ada sentimen. Yang nggak ada sentimen jangan harap rally. Kalau untuk naik-naik gini doang ya oke aja, tapi kalau gue sih mending yang lain aja lah yang rally-nya cepat. Kalau gue gitu. BBRI. Oh ini kita udah lewat jam 9 loh ini ya. Kita nambah 15 menit ya. BBRI kayaknya belum. BBRI masih downtrend Om ini ya, Om Nugraha ya. Weekly juga masih downtrend. Lihat nih, downtrend itu ngelihatnya itu dari bukaan Bollingernya ini. Bukaan Bollinger tuh masih ke arah ke bawah kan, perhatiin kursorku ya. Masih ngarah ke bawah kan. Dan kalau kita lihat machine learningnya juga, ML3 masih distribusi, momentumnya di ML2 juga belum naik gitu ya. Di daily juga sama. Ya udah belum waktunya nih. Yang tadi cuman FOMO aja gitu. Kenapa sih apa namanya bandar itu apakah bandar juga FOMO? Iya, bandar juga ya FOMO. Bandar juga manusia, tapi FOMO mereka itu beda sama FOMO retail. Kenapa mereka itu FOMO? Maksudnya FOMO bandar sama FOMO retail itu beda. Karena bandar itu misalkan apalagi bandar asing yang modalnya triliunan atau ratusan 500 miliar, ya mereka itu ya beli di bawah itu ya langsung HK banyak mereka. Karena apa? Karena toh juga mereka mau ngakumulasi dengan jumlah yang besar. Beda retail kayak kita kan terbatas banget nih duitnya. Jangan lu HK yang downtrend. Nah, kita kalau mau HK itu adalah yang strong uptrend dan ada ininya dan ada sentimennya gitu. Jadi beda ya, beda kondisi gitu. Jadi BBRI belum. Terus Antam aman. Coba ya, Antam aman. Om mau tanya, boleh Om? Ya, boleh. Ya, saya kan pernah lihat yang video-video di YouTube tuh kan, katanya Eh, kan apa bandar sebenarnya bisa mengakali teknikal kayak di gambar gitulah. Oh ini maunya break resisten atau apa teknikalnya itu dibuat bagus oleh si bandarnya gitu kan. Bisa gitu Om ya? bisa, bisa. Nah, Mereka terus tuh ada ini kok, ada yang bagiannya untuk ngelukis candlestick. ya, terus kalau misal misal ada bandar misal tahu sama iTrade MLX ini, terus itu bisa nggak dilukis juga MLX-nya ini? Nggak bisa, karena yang bisa dilukis itu adalah candlestick. Kalau machine learning, karena dia menghitung semua data dari belakang dan dia dinamis, dia nggak bisa memperbaiki data-data masa lalu kan. Hmm, Eh, gitu. jadi nggak, yang bisa dilukis itu hanya ini candlestick. Candlesticknya dia mau pattern apa itu bisa dilukis. Mereka ada namanya tuh market designer, ada khusus untuk itu. Oke, itu Om ya. Kita lanjut Antam. Antam sebenarnya masih masih oke lah Antam, maksudnya masih akum di weekly-nya. Ini kalau mau masuk juga tinggal nunggu sesuai bagus lagi nih ML1, ML3-nya itu dia hijau lagi gitu. Kalau Antam ya. Terus kalau kemarin beli Antam di 1.600 gimana dong? Ya udah hold hold aja lah. Gak apa, masih oke kok, masih inline. Masih ke bawah ISG aja kemarin. Aman aman ya, aman. Aman masih downtrend, belum sih, belum.
Aku juga nunggu aman bagus nih. Kalau aman bagus, gue masuk juga nih. Cuman belum, masih downtrend dia, masih distribusi terus nih. Belum ya Antam ya. BBNI kayak perbankan ini sama semua deh. Induknya kan BBRI sama BBCA. Jadi yang lain itu tanpa kita lihat juga yang sama aja. Iya nih, masih downtrend juga Om. BBNI. Belum menarik. Hari ini ISG naik 3%. Menurut pengalaman Pak Moses, sentimen apa biasanya yang mendorong pergerakan yang seperti ini? Dan saya sering perhatikan setiap hari Senin banyak saham juga yang naik, penyebabnya apa ya? Nah, ini biasanya itu yaitu Pak, sentimen tadi. Kan keluar rating dari JP Morgan. Sebelumnya keluar rating dari MSCI. Kalau di underweight nih, apa namanya, saham-saham di Indonesia dioper ke Cina. Terus ada lagi, makanya dia turun terus gitu kan. JP Morgan bilang BBRI udah ini nih apa, udah apa namanya, udah terlalu murah gitu. Habisnya dia ya kayak gitulah. Sebenarnya itu karena apa namanya, ya namanya juga bandar, bandar A bilang B, bandar bandar C bilang A, dan bandar apa namanya bilang, bandar yang lain bilang ini, banyak lah. Makanya sebenarnya kita nggak terlalu peduli sama kayak gitu-gitu sih gitu. Kita cuma ngelihat, fokus di ngebaca machine learningnya gitu. Jadi kita nggak terlalu, kita cuman cukup tahu aja gitu kan. Misalkan oh ya udah gitu, kita lihat oh belum, ya udah belum gitu. Kita nggak terlalu ngoyo sama market lah gitu, dan kita juga nggak perlu timing the market gitu. Maksudnya harus benar-benar beli di bawah dan harus benar-benar jual di puncak, itu kan nggak mungkin. Jadi yang perlu kita lakukan itu tuh apa namanya, in time aja, maksudnya ada aja di market. Makanya kita ngelihatnya setiap hari, dan apa namanya, setiap hari itu 2 kali sehari gitu. Siang malam gitu kan, habis sesi satu terus habis sesi 2 gitu, itu doang gitu. Pergerakannya ya ditentukan sama sentimen-sentimen itulah, naik turunnya apa namanya market gitu. Oke. Oke, ini udah mau 21.15. Tadi kita ada extend waktu 15 menit. Oke ya, berarti kita cukupkan dulu untuk hari ini. Kalau misalkan ini juga apa, ada yang mau ditanya, teman-teman yang baru misal, atau masih ini, di grup aja ya, bisa lanjutkan di grup. Atau kalau ada yang mau one on one, boleh tinggal di ini aja, nanti apa, kita janjian aja jamnya, di berapa gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman itu, karena kita belajar ini ya, apa namanya, belajar skill set ya. Nggak akan kita dapatkan skill kalau kita nggak pernah melakukannya gitu. Jadi ya terpenting itu adalah, emang harus harus ada pengalamannya dan harus melakukan sendiri gitu. Percuma aja kita belajar berenang misalkan gitu ya, atau belajar main basket, eh, walaupun gurunya siapa, terus bolanya dikasih, bolanya si dari mana yang terbaik gitu ya, tapi kalau kita nggak langsung ke lapangan lempar bola menghadang lawan kayak gitu, ya nggak akan bisa kayak gitu juga lah di sini gitu. Apalagi yang namanya saham itu benar case by case dia, apa namanya, per saham per saham gitu, tapi kita bisa identifikasi itu dengan marketnya gitu kan. Jangan sampai ada di kita itu kayak, eh, mem- jangan sampai memperlakukan satu case itu ke saham lain, tuh nggak boleh. Kita harus benar-benar baca apa namanya, kondisi saham by saham, dan kita juga nggak boleh itu, apa namanya itu, nggak, di market itu nggak boleh fix mindset gitu loh. Jadi kayak misalkan ada apa namanya, ketika dia kayak tadi lah, misalkan
setiap hari Jumat gue harus apa namanya market semua turun. Ya udah gue hari Kamis jualan gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu fix mindset ya. Nggak boleh, nggak bisa kayak gitu di market. Jadi ya kita lihat aja ininya apa, emang harus lihat case by case-nya gitu. Makanya kenapa penting kita ada di market gitu. Maksudnya di market ya kita juga udah enak lah dengan iTrade itu, kita cuman di marketnya kita cuman pas 2 kali sehari atau di jam-jam observasi itu kita ngeliat oh marketnya gini ya udah gitu kan, kayak gitu. Oke, itu dulu teman-teman ya sharing kita malam ini ya di weekly webinar kita malam ini. Terima kasih buat kesempatan dan waktu dari teman-teman. Sampai ketemu lagi di weekly berikutnya dan sampai ketemu kita di grup discussion juga bisa tiap hari ya. Terima kasih ya teman-teman. Thank you. Selamat malam. Bye.